Halo, ketemu lagi dengan saya Kevin Sugiono pastinya di STEMA Talk Podcast. Nah, di STEMA Talk Podcast ini selalu ya membahas tema-tema yang menarik dan pastinya bermanfaat nih bagi teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak suka nih lihat anak yang gemuk, terus pipinya cabi, pasti sangat gemoy banget ya kan, apalagi kita dulu pernah tahu Tatan ya kak ya, sebagai influencer anak kecil yang gemoy gitu, itu lucu banget ya kan. Nah tapi tahu nggak sih parents, ternyata kalau anak dengan kelebihan berat badan ini justru membuat anak-anak ini rentan terkena penyakit. Nah nyatanya penyakit seperti obesitas hingga diabetes juga bisa menyerang loh di anak-anak, apalagi jika anak-anak ini terbiasa eh, makan dengan kandungan gula atau garam atau lemak yang berlebihan, dan habit ini terbawa hingga dewasa. Nah, ancaman berbagai jenis penyakit dan komplikasi ini benar-benar makin nyata ya di era sekarang ini. Nah, sudah hadir bersama kita di STEMA Talk Podcast untuk membahas kapan sih anak kecil ini harus memulai diet ya kan. Nah, sudah hadir bersama kita nutrisionis dari Yufit, ada Kak Meli Wijayanti. Halo semuanya. Nah, oke. Aku mau mengingatkan teman-teman dulu ya Kak ya yang sedang menonton, jangan lupa karena di podcast kali ini akan ada giveaway berupa merchandise yang gemoy juga pastinya dari Yufit. Jadi teman-teman dipastikan untuk memberikan pertanyaan ya di chat room, dan pemenangnya dengan pertanyaan terbaik pastinya dan beruntung. Jadi teman-teman harus memberikan pertanyaannya di chat room dengan nama / nomor telepon / domisili / pertanyaan. Oke. Nah kak, tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin kita boleh ya kak ya perkenalan diri dulu. Kak Meli Wijayanti ini nama lengkapnya siapa? Udah lengkap ya tadi ya? Udah lengkap, Meli Wijayanti. Nah, mungkin boleh diceritain spesialis gizi itu dari kapan sih? Ngapain aja sih? Nah, terus boleh juga memperkenalkan Yofit itu apa gitu. Oke. Thank you Kak Kevin, kenalin semua mom and dad. Halo, nama aku Meli, aku ahli gizi. Oke. Jadi ahli gizi kalau di Indonesia ada dua sebutan, ahli gizi atau nutritionist. Ada lagi sebenarnya kalau udah profesi dietitian. Oke. Gitu. Nah, kerjanya tuh ngapain sih? Nutritionist ini adalah tentu mengatur pola makan dan lifestyle. Tapi ranahnya lebih ke yang promotif dan preventif. Nah, saat ini aku sedang berkarya di Yufit. Nah, Oke. Yufit itu apa? Yufit adalah brand multivitamin gummy nomor 1 di Indonesia. Oke. Jadi Yufit ini vitamin tapi bentuknya gummy. Oke. Kita produk-produknya itu menjawab berbagai masalah baik dari kesehatan dewasa, kecantikan hingga tumbuh kembang anak. Nah, bentuknya gummy kenapa? Karena kita mau hidup sehat itu bisa lebih seru. Oke. Jadi konsumsi suplemen, vitamin itu nggak kayak minum obat. Oke, Ya. betul. Selain itu vitamin gummy juga ternyata lebih mudah untuk diserap tubuh. Oh, Itu oke. Yufit juga menggunakan bahan alami, dosis yang tepat sehingga direkomendasikan untuk ahli gizi oleh ahli gizi. Cukup konsumsi atau punya 1 gummy setiap hari. Oke. Gitu. Nah, Kak, mungkin teman-teman yang di rumah juga pada nanya nih, Yofit ini produknya apa aja sih gitu. Oke, produk Yufit banyak ya. Yufit ini pertama hadir di Indonesia sebenarnya tahun 2017, jadi belum terlalu lama. Tapi produk kita cukup banyak dari 3 kategori. Ada kesehatan dewasa. Untuk kesehatan dewasa kita ada multivitamin. Untuk dewasa isinya 10 vitamin, 3 mineral. Ada bahan alami dari 5 superberries. Kemudian ada juga Yufit Herb and Vitamin. Itu isinya rempah-rempah. Dan juga ada vitamin C dan zinc. Ada juga Yufit apple cider vinegar. Tahu cuka apel kak? Tahu. Nah kita bentuk gummy di situ. Kita masukin ke gummy supaya lebih enjoyable untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga Fiber Fix. Itu adalah minuman serbuk, sudah bebas gula. Kalau yang Fiber Fix itu untuk menambah asupan serat harian. Oke. Nah, kemudian untuk kategori kecantikan ada yang untuk rambut, namanya Biotin Plus untuk laki-laki, ada Beauty Plus untuk wanita. Kemudian ada yang untuk kulit dan jerawat, namanya Yufit Acno, isinya ada niacinamide, vitamin A, vitamin D dan sebagainya untuk kulit. Ada juga kolagen yang lagi hits ya sekarang, Happening, kolagen betul, kolagen gummy maupun kolagen powder. Oke. Tuh. Nah, untuk anak-anak sendiri yang sudah ada dipajang di sini.
UFIT ini untuk varian anak ada 4 jenis. Oke. Yang kakak pegang itu kurkuma vitamin untuk menambah nafsu makan. Jadi isinya ada kurkuma, madu, vitamin D, vitamin C, Oke. itu dan vitamin B12. Oke. Kemudian yang ini mungkin yang paling familiar ya di MAMS itu multivitamin untuk anak, isinya 10 vitamin, 3 mineral, ada juga bahan alami dari 12 dan buah. Oke. Yang ini yang ada gambar burungnya adalah UFIT vitamin A plus lutein. Jadi untuk mata. Oh, oke. Karena anak-anak sekarang kita lihat banyak sekali paparan gadgetnya ya. Iya, betul. Nah, sedangkan di gadget itu ada namanya sinar biru, Kak. Iya, betul. Blue light, bukan Bluetooth tapi blue light ya. Blue light, betul. Itu bisa mengganggu kesehatan mata. Tuh, nah, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalamnya ini bantu filter cahaya biru itu di dalam mata kita Oh, oke. supaya tidak merusak. Nah, last but not least yang gambar ikan itu omega 3. Jadi isinya minyak ikan, DHA dan EPA untuk bantu kecerdasan otak. Oke, nah mungkin teman-teman nih juga pada bertanya nih Kak, beli UFIT di mana aja sih? Gitu, tersedia di mana aja sih? Gitu. UFIT tersedia cukup banyak sih sekarang, udah mulai gampang ditemui di supermarket kesayangan Mams itu sudah ada, bahkan di minimarket di Alfamart, Alfamidi juga sudah ada. Kalau di retailer seperti Guardian, Watson itu juga ada. Bahkan kadang aku lihat di Miniso, KKV dan sebagainya juga udah ada. Oke, nah Jadi mungkin teman-teman juga mau kepoin nih Kak IG-nya UFIT apa sih gitu? Boleh dong, IG-nya boleh di-follow juga Mams. Di situ ada materi-materi edukasi juga dari ahli gizi di @uvit_id. Oke, at @uvit_id ya. Oke, nah Kak kita udah masuk nih ke sesi ngobrol-ngobrol nih Kak nih. Kak, ini kan apa sih pengertiannya diet dalam konteks anak-anak ya kan? Terus gimana sih bedanya diet anak-anak ini dan orang dewasa? Oke. Sebelumnya kita perlu revisit arti diet. Jadi diet itu sebenarnya artinya adalah pola makan. Setiap hari secara tidak sadar kita melakukan diet. Baik itu naik berat badan, untuk turun berat badan ataupun maintain. Gitu. Kemudian kalau di anak sendiri, anak itu adalah anak-anak adalah masa yang penting. Di sana ada tumbuh kembang dan masa eksplorasi dunia. Nah, oleh karena itu untuk pengaturan pola makan atau pengaturan dietnya tidak boleh sembarangan. Ya, perlu kita perhatikan dia cukup protein, lemak baik untuk otak, protein kan untuk tumbuh kembang ya. Kemudian vitamin dan mineral juga untuk mendukung imunitasnya. Seperti itu. Perbedaannya dengan dewasa, mungkin kalau orang dewasa emang nggak perlu protein, lemak jenuh, ya lemak tidak jenuh dan sebagainya. Perlu juga, cuman kalau di anak kita nggak boleh terlalu restriktif. Itu karena kan dia ada proses tumbuh kembang itu ya, supaya tidak mengganggu proses tumbuh kembangnya. Seperti itu sih. Apalagi anak-anak kalau udah stop makan ini kan gampang tantrum Iya, gitu nanti ya. malah pusing sendiri. Nggak mau makan. Nah, Kak, betul. terus ada nggak sih tanda-tanda kalau anak ini perlu perhatian khusus terhadap pola makan mereka? Gitu. Oke, kalau itu bisa kita lihat dari status gizinya dulu pertama. Kalau ketika diukur status gizinya itu kurang ideal, antara lebih atau kurang. Lihatnya dari apa? Kalau di Indonesia itu kita punya grafik pertumbuhan, sebenarnya dari WHO sih. Itu ada yang untuk cewek itu warnanya pink, kalau untuk cowok itu warnanya biru. Gitu. Bisa dilihat dari situ. Kemudian di luar itu kita juga bisa lihat dari bagaimana anak-anak itu beraktivitas. Misalnya apakah dia lemes anaknya atau enggak kayak gampang sakit. Itu berarti ada problem di sana, kita perlu gali penyebabnya apa. Mungkin salah satunya dari pola makan juga yang belum terlalu mencukupi kebutuhan dia. Makanya imunitasnya jadi kurang kuat, jadi lemes, tidak bertenaga, sulit fokus di sekolah. Itu kan cukup concerning ya, apalagi untuk orang tua yang anaknya di bangku sekolah. Seperti itu. Oh, oke. Nah, terus kalau dari fisik nih Kaknya, ya kan, misal anak-anak yang katakanlah kita, ini anak kayaknya kegendutan deh. Nah, tapi kan kadang kita itu salah menduga ya, gitu kan. Nah, sebenarnya ciri-ciri anak yang obesitas ini seperti apa sih Kak, gitu kan? Ada kan yang bilang, oh ini gendut nih, oh ini obesitas, tapi kayak sehat deh, gitu kan? Bugar deh, gitu kan? Kan kita kan kadang punya pengertian yang beda-beda. Kadang orang tua juga denial. Anak saya sehat kok, dia lincah kok. Padahal ketika diukur,
ternyata status gizinya lebih. Mhm. Tuh. Jadi sebenarnya kalau untuk memastikan anaknya itu status gizinya sudah ideal atau belum, apakah lebih apakah kurang, itu ya perlu diukur Oke. gitu. Nggak bisa secara dari mata aja gitu, kecuali memang situ expert banget gitu ya. Itu mungkin udah ada perkiraan, bisa udah sering melihat anak-anak gitu ya, udah sering melihat dan mengukur, jadi kurang lebih udah tahu nih, oh kayaknya dia kurang deh atau kurang atau lebih gitu. Tapi perlu tetap diverifikasi dengan data itu. Oke. Tuh biasanya kalau anak obesitas itu salah satu, bukan anak doang sih, kalau orang-orang yang sudah obesitas kegemukan biasanya di sininya Oke, lehernya lipatan jadi leher ya. ada lipatan seperti itu. Oke. Itu yang udah, tapi itu udah sangat tinggi ya, maksudnya dari segi kelebihannya. Oke. Selain itu Kak, ada lagi nggak Kak ciri-cirinya? Ciri-cirinya pipi cabi itu pasti ya, tapi nggak bisa jadi jadi satu-satunya indikator, karena kan ya namanya orang, setiap orang deposit lemaknya beda-beda. Oke. Ada yang duluan di sini, tapi ternyata ketika diukur status gizinya normal. Oke. Gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu, tapi bukan satu-satunya. Oke. Jadi pipi cabi boleh selama ketika diukur status gizinya tetap normal. Gitu. Nggak bisa digeneralisir. Pipinya cabi berarti obes, ya? Nggak juga. Iya, Gitu. benar. Oke, nah Kak, terus itu pada usia berapa sih orang tua ini harus mulai memperhatikan pola makan anak-anaknya? Oke. Kalau disuruh jawab ini, aku jawab dari lahir. Betul. Bahkan dari sebelum lahir, dari ketika masih di kandungan, ibunya juga perlu ya untuk memperhatikan apa yang diasup gitu. Kalau setelah lahir, tentu kita perlu memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Ya, sampai usia 6 bulan, kemudian dilanjutkan ASI-nya ditambah dengan MPASI. Oke. Makanan pendamping ASI sampai 1 tahun, kemudian dari 1 tahun ke atas sampai sepanjang hidupnya itu harus tetap dilanjutkan dengan makanan keluarga, makanan biasa dengan gizi seimbang. Gitu. Oke. Nah, mungkin kan itu kan juga kita lagi trending lagi ya Kak ya, soal pemerintah memerangin stunting gitu kan iya, ya. betul. Nah, itu tadi Kakak juga mention untuk memperhatikan gizi dari ibunya hamil gitu kan ya Kak. Nah, stunting itu boleh Kakak jelasin nggak? Penyakitnya seperti apa sih Kak gitu? Oke, stunting itu sebenarnya kalau dari definisi adalah ketika anaknya itu diukur tinggi badannya, terus dibandingkan dengan standar berdasarkan usianya, itu kurang. Oke. Tuh ada cut off-nya. Gitu. Nah, itu disebabkan karena kekurangan zat gizi yang kronik. Jadi terjadinya dalam jangka waktu yang panjang. Kita kenal ramai itu sekarang 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Jadi di situ ketika dia dari lahir sampai usia 2 tahun, asupan gizinya kurang optimal, atau ketika di masa itu dia sering sakit. Itu juga bisa meningkatkan risiko stunting. Jadi kalau dari definisi stunting itu ibaratnya pendek, gitu, dari tinggi badannya kurang cukup berdasarkan standar usia tersebut. Usia rata-rata ya. Iya. Oke, nah Kak, terus mungkin teman-teman juga pada bertanya-tanya, bisa nggak sih kalau stunting itu disembuhin gitu misal? Oke. Sebenarnya ketika sudah terdiagnosis itu bukan berarti the end of the world. Anak itu masih tetap bisa, at least kita usahakan supaya dia tetap produktif, tetap sebisa mungkin kita tingkatkan kesehatannya. Jadi kalau ada moms yang meskipun gimana ya, orang-orang masih gini Kak, stunting itu selama ini dikaitkan dengan sosial ekonomi yang rendah. Tapi ternyata di sosial ekonomi yang menengah ke atas pun masih terjadi. Nah, jadi moms ini jangan khawatir, jangan terlalu yang parnoan banget dan malah sakit hati kalau didiagnosis stunting. Enggak kok, orang saya mampu, masa anak saya stunting? Jangan begitu, tapi kita terbuka pikirannya, kita usahakan yang terbaik seperti apa. Seperti itu. Nah, Kak, terus gimana sih cara orang tua itu mengetahui apakah berat badannya atau tinggi badan anaknya itu sudah ideal atau sudah sesuai gitu sama umurnya gitu? Kita punya grafik tumbuh kembang. Mungkin kalau ada di ini bisa dibantu untuk share screen ya, grafik tumbuh kembangnya. Jadi kita perlu lihat di situ, di plotting. Dia usianya berapa bulan, kemudian tinggi badannya berapa.
Jadi grafik-grafik ini tuh ada beberapa jenis, Kak. Oke. Kalau yang sekarang di-share itu adalah IMT berdasarkan usia. Tapi kalau untuk balita itu ada tinggi badan berdasarkan usia untuk melihat itu stunting atau tidak. Oke. Kalau untuk melihat berat badannya lebih atau tidak, gizi baik atau tidak, itu dari berat badan berdasarkan usia. Jadi beda-beda Oh, oke. indikatornya. Seperti itu. Tapi semuanya ada grafiknya dan kita plotting di situ. Kalau misal nggak lebih gampang sih pakai grafik ya. Grafik ya. Tapi kalau memang nggak ada, itu kita ada namanya Z-score. Nah itu agak lebih ribet, tapi bisa dieksplor kalau misal kita mau ini Oke. cek. Nah, Kak, terus kan mami-mami ini mungkin juga, anak aku udah mulai kegendutan nih gitu kan ya. Pertama-tama biar bisa ngebujuk anaknya buat ngurangin makanannya, ngurangin mungkin cemil-cemilannya. Itu seperti apa sih, Kak? Gitu. Oke. Berarti mau ke perubahan perilaku ya. Pertama, selalu aku sarankan kita berikan pengertian ke anaknya. Kayak idealnya itu seperti apa sih? Kenapa kita harus melakukan hal itu? Tujuannya apa? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita hindari? Sehingga anaknya itu paham, oh, aku tuh melakukan ini supaya begini. Gitu. Kemudian jangan lupa dari orang tuanya juga memberikan teladan. Oke. Ya, jadi jangan nyuruh anaknya kamu nggak boleh makan misalnya keripik gitu ya, keripik yang digoreng-goreng tapi dilihat mamanya makan, papanya makan, kakaknya makan, ya jadi bertolak belakang dong. Nah seperti itu penting untuk memberi teladan yang baik. Karena anak tuh juga mencontoh ya dari orang Betul, tuanya ya. anak itu mereka kan new to the world ya, mereka nggak tahu apa-apa, yang mereka lihat dan mereka contoh adalah orang-orang di sekitarnya. Betul. Jadi ketika orang-orang di sekitarnya misalnya begadang, terus makannya agak apa ya, yang terlalu banyak gula garam minyak berlebih, ya dia akan mengikuti yang di sekitarnya itu. That's why lingkungan juga penting untuk dikondisikan. Oke. Gitu. Nah, Kak, terus ada nggak sih resiko kesehatan jika anak ini terlalu gendut atau terlalu kurus di usia dini nih? Oke, risiko kesehatan tentu ada ya, baik itu kelebihan ataupun ketika kekurangan berat badannya. Kalau lebih, biasa untuk ini ya, ke penyakit degeneratif. Itu akan terjadi bisa lebih cepat. Oke. Sekarang banyak ya Gen Z yang udah diabetes, Ya. ada yang udah penyakit jantung, karena dari kecil, saat kita kecil itu makanan kemasan lagi heboh-hebohnya Ya, kan, lebih happening. keren-kerennya gitu. Nah dari situ juga bisa Oke. penyakit degeneratif itu secara fisik kesehatan ya. Tapi secara psikis juga bisa. Biasanya anak-anak yang memiliki status gizi lebih itu PD-nya, rasa percaya dirinya tuh kurang. Oh, oke. Mereka kurang pede gitu dengan dirinya. Kemudian kalau sebaliknya ya, kalau terlalu kurus, terlalu berat badannya terlalu rendah, itu akan mempengaruhi tentu imunitas, ya kan? Bisa juga fungsi kognitifnya. Oke. Jadi tumbuh kembangnya juga tidak optimal. Mungkin moms di sini ada yang melihat ketika diukur anaknya status gizinya kurang. Oh, anak saya status gizinya kurang tapi dia pinter kok. Belajarnya pinter kok, lincah kok. What if kalau dia status gizinya normal? Akan menjadi apa dia? Maksudnya dia akan lebih-lebih lagi dari itu. Yap. Kita bisa memberikan support anak supaya status gizinya normal, supaya mereka bisa menjadi versi yang terbaik dari dirinya masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, Kak, terus itu makanan apa aja sih yang sebaiknya dihindari nih oleh anak-anak untuk menjaga keseimbangan gizi anak-anak? Oke. Yang perlu dihindari tentu kalau sekarang lagi happening banget makanan-makanan kekinian ya, makanan minuman kekinian yang cenderung isinya itu antara gula, garam, minyak yang berlebih. Ini perlu aku tekankan berlebih. Karena kayaknya persepsi masyarakat Indonesia terutama sekarang ketika dengar gula, garam, minyak itu langsung kayak gak boleh sama sekali. Padahal nggak juga. Gula, garam, minyak tubuh kita tetap butuh. Tapi dengan jumlah yang tepat, jangan terlalu banyak. Begitu. That's why kita juga nggak bisa benar-benar menghilangkan semua gula, semua minyak, semua garam dari tubuh kita, dari diet kita sehari-hari. Gak bisa karena tubuh kita juga butuh garam. Isi garam itu elektrolit, natrium kan untuk keseimbangan cairan. Kemudian kalau setelah olahraga biasanya ada orang-orang atau kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan gula yang
lebih mudah diserap. Nah, itu butuh juga gula. Gitu. Kemudian garam sama minyak ya. Minyak lemak itu kita perlu juga yang terutama yang dipilih yang sehat. Yang lemak tidak jenuh. Gitu. Oke. Nah, Kak, terus itu gimana sih cara mengatasi anak itu yang suka pilih-pilih makanan nih, atau atau lebih memilih makanan yang nggak sehat gitu? Oke. Itu sebenarnya nyambung sama yang pertanyaan sebelumnya ya, kayak perubahan perilakunya seperti apa. Tentu pertama, anaknya perlu diberikan pengertian, teladan orang tua, terus lingkungannya perlu dikondisikan. Jadi sebisa mungkin kalau di lingkungan sekolah, aku tuh happy kalau ada sekolah yang menyediakan kantin sehat. Oke. Seperti itu. Terus di sekitar lingkungan sekolahnya dibuat steril dari jajanan-jajanan yang agak kurang sehat, seperti itu. Kemudian bisa juga ajak anak, libatkan anak ketika kita mempersiapkan makan itu. Mereka akan lebih excited untuk mencoba. Oke. Tuh, terus terkait yang picky, itu jangan cepat nyerah, mom and dads. Jadi ketika anaknya nggak suka, kita berikan lagi. Tapi bukan berarti nggak suka, terus dikasih lagi, tapi dalam waktu 5 menit 20 kali ngasih. Itu anaknya malah tantrum ya. Ya, betul. Nah, tapi yang dimaksud adalah diberikan lagi, tapi diberi jangka waktu. Ada gitu. jedanya ya. Iya, jadi misalnya hari ini dikasih bayam, nggak mau, oh ya udah, kita coba lagi 2 hari lagi, atau mungkin 3 hari lagi, atau besok kita olah berbeda. Gitu. Oke. Itu biasanya menjadi salah satu tips yang berguna untuk moms yang anaknya picky eater. Oke. Gitu. Selain dari situ, mom and dad juga bisa cari-cari bahan alami ya yang bisa meningkatkan nafsu makan. Salah satunya tadi ya kurkuma, madu, vitamin D yang Yufit juga mendengar ini ya concern itu, makanya kita bantu dengan produksi kurkuma vitamin tadi. Oke. Jadi bisa dengan memberikan bantuan dari produk-produk Yufit ya untuk Bisa anak-anaknya juga. ya. Selain itu juga tentu perlu ada usaha ya dari orang tua. Seperti itu tadi, melibatkan anak dalam memasak atau at least menentukan ini menu. Oke. Ya, misalnya aduh saya tuh sibuk, saya nggak bisa masak. Yang masak asisten rumah tangga. Yaudah at least kita libatkan dia. Besok mau makan apa? Pilihannya ada A, B, C. Oh mau yang mana? Kayak gitu. Oke. At least ketika anak itu sudah memilih, mereka akan cenderung lebih mau mencoba gitu. Oh, ini yang kemarin aku pilih gitu. Jadi dia akan lebih mau untuk mencoba makanan tersebut. Oke. Nah, Kak, terus itu gimana sih peran aktivitas fisik dalam mendukung pola makan anak? Oke. Aktivitas fisik pada anak itu aku bilang penting banget sih, Kak. Kenapa? Karena ada juga ini ya, penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik di luar, di lingkungan terbuka, bersentuhan dengan alam, itu akan mendukung fungsi kognitif, fisik, sosial, hingga kesehatan mental anak. Jadi untuk mom and dads yang masih khawatir ketika anaknya mau main di luar, jangan khawatir lagi. Nah, Yufit juga mendengar hal ini gitu. Yufit ingin anak-anak di Indonesia itu bisa menjadi exploratively healthy. Jadi mereka bisa explore dunia luar tanpa khawatir jatuh sakit dan sebagainya. Makanya Yufit offer range multivitamin untuk anak ya, baik untuk imunitas, untuk kesehatan mata, otak, hingga nafsu makan. Seperti itu. Jadi mom and dads silakan bekali anak-anak dengan gizi seimbang, dan kalau dibutuhkan boleh tambahkan suplemen supaya anak-anak bisa menjadi exploratively healthy. Seperti itu. Oke. Nah, Kakak boleh reminder lagi nih. Mungkin boleh mention lagi ya, Kak. Makanan yang perlu diperhatikan untuk mami and daddy di rumah itu harus mencakup gizi apa aja sih supaya anaknya ini tetap ideal, tetap sehat begitu. Oke. Kalau terkait makanan yang perlu diberikan ke anak, di Indonesia kita kenal namanya gizi seimbang, dan lebih praktisnya adalah konsep isi piringku. Jadi ada piring, terus dibagi sepertiganya ada karbohidrat, misalnya nasi, kentang, mie, bihun, roti, itu porsinya di situ. Mungkin bisa dibantu share screen juga ya. Kemudian dengan porsi yang sama dengan karbohidrat itu adalah porsi sayur. Oke. Jadi porsi sayur itu dengan karbohidrat sama. Realitanya di Indonesia selama ini ya,
dari kecil tuh dulu aku dikasih kalau nasinya misalnya 1 atau 2 centong, sayurnya paling 3 sendok makan atau enggak 1 sendok sayur, 2 sendok sayur. Padahal itu belum ideal Yap. gitu. Jadi ini PR juga buat mom and dad sekarang, kita berhenti dari kebiasaan lama kita coba adopsi yang seimbang gitu. Tadi udah sepertiga piring, kemudian sisanya kita berikan lauk dan juga buah. Lauknya sumber protein dan buah-buahan. Seperti Oke. itu. Iya, banyak yang di luar sana kan kayak belum makan nasi, belum kenyang gitu ya kan. Iya. Lapar, makan nasi lagi gitu Nah, kan. terus ada yang memberikan mie instan pakai nasi. Pakai nasi. Nah, itu harusnya mie instan dan nasinya itu porsinya cuma di sepertiga piring. Ya, jadi mie instan itu perannya adalah karbohidrat, bukan sebagai lauk. Betul. Lauk itu adalah sumber protein ya, mom and dads, ya ayam, ya ikan, daging, Telur. telur, susu keju, Yap. turun-turunannya itu juga bisa. Oke. Tahu tempe, kacang-kacangan juga bisa. Betul. Itu masuk ke porsinya lauk. Aha. Jangan lauknya adalah Mie mie instan, atau betul. bihun. Beli nasi uduk. Aha. Kan biasa ada nasi uduk, Ada bihunnya. ada kentang balado, ya kan? Yes. Ada bihun, ada mie. Aha. Nah, itu semua karbohidrat, Karbohidrat, Mams. betul. Iya, bukan lauk, Bukan bukan lauk. sayur juga, Iya, iya. meskipun namanya sayur kentang mungkin ya. Tapi itu adalah karbohidrat karena isinya Betul. kentang. Heeh. Apalagi tempe oreknya sedikit. Iya kan? Iya, nah tempe oreknya protein tuh. Tapi porsinya udah cukup belum? Mungkin ditambahin tahu atau telur. Betul. Nah, PR-nya adalah di tukang nasi uduk jarang ada sayurnya. Yang beneran sayuran, bukan kentang sayur, bukan semur dan sebagainya. Nah, itu bisa kita tambahin sendiri mungkin. Kalau aku pribadi, salah satu lalapan gitu ya yang paling praktis buatku dan aku bisa makan tuh tomat atau Oke. timun. Itu kan tinggal dipotong aja ya. Atau mungkin kalau ada yang suka selada atau ya pilih aja sesuai dengan preferensi masing-masing, ditambahkan di situ. At least ada seratnya. Jadi kita juga bisa kenyang lebih lama, kontrol gula darah juga. Gitu. Oke. Nah, Kak, terus boleh dong Kak kasih tips-tips ke Mami and Daddy mungkin yang sedang nonton gitu. Gimana sih cara mengatur pola makan yang baik selain yang tadi ya, terus bangun aktivitas fisiknya juga seperti apa sih gitu bersama anak supaya tetap sehat dan ideal gitu. Oke. Kalau pola makan kan tadi ya, dari gizi seimbang, mom and dads bisa coba at least setiap waktu makan itu kita lihat ada proteinnya atau tidak, ada sumber seratnya atau tidak. Kalau memang dari porsi belum bisa ideal yang isi piringku, at least ada dulu. Oke. Tuh. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita bisa tambahkan, sesuaikan lagi seperti itu. Kemudian makan bersama orang tua juga sebenarnya momen yang penting ya untuk membiasakan makan sehat di keluarga itu. Gitu. Tentu menunya juga bisa kita kontrol ketika makan bersama. Kemudian aktivitas fisik anjurannya adalah kalau dari WHO 150 menit per minggu. Oke. Nah, itu bisa dibagi sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Ada yang mau 30 menit 5 kali seminggu. Ada yang mau ya udah 1 jam atau mungkin 45 menit tapi beberapa kali aja seperti itu. Dan perlu kita note juga tadi aktivitas fisik dan olahraga sebenarnya beda. Yap. Aktivitas fisik itu contohnya ketika kita jalan atau kita lari atau kita lagi ngejar maling gitu ya, atau ngejar tukang bakso atau apa, itu aktivitas fisik. Ketika kita nyapu, cuci piring dan sebagainya, itu aktivitas fisik. Tapi yang disebut olahraga adalah aktivitas fisik yang terstruktur, sistematis. Ada durasinya, ada intensitasnya. Oke. Gitu. Misalnya kalau lari ya lari berapa kilometer dalam waktu berapa menit gitu. Itu fokus lari aja gitu. Itu bisa disebut sebagai olahraga. Nah, yang 150 menit per minggu itu adalah olahraga. Tuh batasannya anjurannya segitu, 150 menit per minggu. Oke. Nah, Kak, sekarang kita akan masuk nih Ya. ke sesi Q&A. Saya nanti akan bacakan pertanyaannya, nanti kakaknya akan menjawab, oke? Boleh. Dan saya juga mau reminder lagi buat teman-teman yang lagi menonton, jangan lupa nanti akan ada giveaway berupa special merchandise ya dari Ya. YouFit ya, untuk teman-teman yang menanya di chat room dan kita pilih pertanyaan yang terbaik. Oke. Nah, sudah ada yang bertanya dari Siapa tuh? Nisa di Ya. Tangerang. Oke. Anak perempuan saya umur 5 tahun 9 bulan. Berat badannya 3 kali lipat dari anak-anak seumurnya.
waktu lahir berat badannya 2,8 kilo. Karena berat badannya tidak naik, dokter menyarankan untuk minum Sufor penambah berat badan dan dikonsumsi selama 6 bulan saja. Namun efek berat badannya mulai naik sejak umur 3 tahun sampai dengan sekarang. Setelah konsul ke dokter, anak saya dibilang obesitas. Iya. Pertanyaannya, apakah berat badan anak saya bisa turun bila mengkonsumsi Yofit? Dan diet apa yang cocok? Karena saya sudah coba segala cara dari berenang, diet, tapi tetap saja tidak turun sampai stres karena anak saya nafsu makannya kuat sekali. Mohon pencerahannya. Oke, Mam siapa tadi? Mami Rosa, sorry. Ini Mami Fiona, sorry. Oh, Mami Fiona. Fiona, betul. Oke. Fiona di Tangerang. Tangerang. Mami Fiona, thank you banget maminya sudah terbuka ya untuk mengecekkan anaknya ke dokter, dilihat. Kemudian sudah banyak juga usahanya, aku apresiasi dulu mami keren. Mungkin untuk saran dari aku, kita coba lihat dari anaknya dulu ya. Kira-kira problemnya itu di mana? Tadi nafsu makan ya. Berarti kita coba berikan makanan-makanan yang lebih rendah kalori. Oke. At least supaya dia bisa makan volume yang sama. Jadi nafsu makannya kan tinggi. Jadi dia makan banyak tapi kalori kecil. Oke. Nah, biasanya kita bisa pilih sayur-sayuran dan buah-buahan yang rendah kalori. Misalnya semangka, melon, kemudian ya mungkin nanas, ya. Pokoknya yang tinggi kadar air, apel itu juga bisa, jeruk itu bisa. Itu kita berikan ke anak itu ketika dia mau ngemil. Biasa anak-anak itu yang cenderung tinggi berat badannya, mereka lebih suka ngemil. Biasanya cemilannya itu kurang terkontrol. Ya itu yang tadi berlebihan dari segi minyak ataupun dari segi garamnya, bumbu penyedapnya banyak sekali atau digoreng berulang dan sebagainya. Nah itu coba kita switch. Mungkin Mam udah mencoba itu atau mungkin belum, itu bisa dicoba. Gitu. Kemudian dari aktivitas fisik kita bisa ya anjurkan ke anak supaya aktivitas fisiknya oke. Terkait produk Yufit, apakah kalau makan produk Yufit langsung turun? Ya enggak juga. Kita nggak bisa garansi ke sana, karena untuk turun berat badan adalah prinsipnya ini defisit kalori. Jadi kalori yang masuk, energi yang dikonsumsi dengan energi yang keluar itu lebih banyak yang keluar. Gitu. Itu yang perlu kita tekankan. Tapi kalau di anak-anak, ketika penurunan berat badan itu jangan sampai anaknya jadi stres juga, Mam. Jadi kalau misal nanti Mam mau ada konsultasi, kebetulan di Yufit itu di bagian belakang produknya, nanti Mam kalau beli Yufit itu ada nutritionist hotline, jadi bisa untuk konsultasi di sana bersama ahli gizi gratis. Gitu. Itu sebenarnya kan kita perlu banyak gali juga ya, datanya seperti apa, konsepnya seperti apa, begitu. Kalau penurunan berat badan itu dengan restrict kalori, tapi jangan sampai anaknya stres, dan pastikan juga mikronutriennya, vitamin mineralnya itu dia nggak kekurangan, meskipun dari segi kalori kita kurangi. Gitu. Nah ini ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Boleh. Dari Nanang di Surabaya. Pertanyaan yang pertama nih, bagaimana cara mengatur nutrisi anak di setiap usia? Terus apakah Yufit bisa dikonsumsi bersamaan dengan suplemen lain? Dari setiap usia sebenarnya beda. Ini general banget pertanyaannya ya. Setiap usia tuh misalnya kalau bayi itu tentu beda ya dengan anak yang balita gitu. Kalau bayi tentu perlu ASI eksklusif, kemudian MPASI pun beda dari 6 sampai 8 bulan, 8 sampai 10, 10 sampai 12 itu juga beda. Jadi ini sangat spesifik. Mam maksudnya yang mana? Misalnya kalau balita dengan di atasnya itu agak beda juga. Kalau balita proporsi proteinnya lebih banyak. Nggak dibandingkan dengan yang 5 tahun ke atas. Nah, kalau 5 tahun ke atas itu bisa pakai yang tadi, isi piringku. Seperti itu. Make sure proteinnya yang berkualitas. Kemudian pastikan si sayur buahnya juga tetap masuk untuk vitamin dan mineral. Nah, terus apakah Yofit bisa dikonsumsi bersamaan dengan suplemen lain? Terkait itu kita perlu lihat dulu suplemennya apa. Karena selama dia tidak overlap itu aman. Karena kan dari kalau Yofit sendiri, jadi kita pakai dosisnya yang tepat harian. Jadi 1 hari cukup 1 gummy dan itu sudah sampai 100% AKG. Jadi kalau misal Mam itu mau make sure, boleh
chat ke nutritionist hotline di Fit aja. Nanti kita bantu cek itu bisa aman atau enggak. Tuh, dari segi dosis Fit aman. Oke. Nah, dari Olive Indri di Jakarta. Iya. Anak saya 1 tahun kena TBC, sudah selesai pengobatan. Namun setelah selesai pengobatan berat badan sulit naik, walaupun makan makanan yang padat kalori dan tidak picky eater. Dari tabel berat badan dan tinggi badan selalu di bawah, namun tingginya bagus dan di atas rata-rata kurva tinggi badan / umur. Oh, iya. Mengapa bisa sulit mencapai berat badan ideal sesuai berat badannya? Nah, Oke. Jadi kondisinya pernah TBC, tapi udah sembuh, tingginya oke, tapi susah makannya. tapi Bukan, nafsu makannya oke, tapi susah naik. ya betul. Oke. Itu PR-nya mungkin kita coba assess lagi ketika memberikan ke anak itu proteinnya udah baik, udah cukup apa belum, lemaknya udah cukup apa belum, dan dari segi kalorinya bagaimana. Apakah sudah seimbang dengan aktivitas fisik si anak? Ada yang anaknya itu sangat aktif, kayak lari-lari terus. Jadi otomatis kebutuhannya juga akan lebih tinggi karena kan aktivitasnya lebih banyak gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau pertanyaan berdasarkan data-data itu aja mau jawab spesifik juga aku bingung ya. Ya kita perlu assess banget nih yang selama ini mam kasih ke anaknya itu seperti apa. Gitu. Apakah padat kalori itu seperti apa? Apakah padat kalori tapi diberikannya belum cukup banyak? Misal bisa jadi gitu. Atau ya faktor-faktor lain kita perlu ini sih, perlu mendalamin ya. Iya, perlu digali dulu gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Nisa Rosalia nih Iya. di Bekasi. Sebenarnya sampai usia berapa anak boleh mengkonsumsi susu formula? Seringkali sufor membuat berat badan cepat melesat. Apakah berat badan yang melesat naik karena bantuan sufor akan membahayakan kesehatan anak? Oke. Sebagai ahli gizi, aku tidak merekomendasikan sufor untuk dikonsumsi secara misalnya bebas gitu ya. Itu harus dengan anjuran resep dokter. Jadi kondisi khusus yang ketika dia benar-benar gak bisa untuk konsumsi ASI, itu baru diberikan sufor. Dan untuk berapa lama diberikannya itu harus tergantung dengan anjuran dokternya itu, kebutuhannya sampai kapan. Seperti itu. Jadi untuk moms yang sehat-sehat aja gitu ya, nggak ada kondisi yang membatasi dia untuk bisa memberikan ASI, ASI-nya juga keluar dan sebagainya, itu silakan diberikan ASI gitu. Karena kalau sufor itu cenderung tinggi ini ya, kandungan gulanya agak tinggi, kemudian ya agak kurang direkomendasikan lah kalau bukan kepepet banget. Gitu. Lebih baik diberikan ASI ya. Betul, ASI adalah susu terbaik untuk anak. Yang namanya anak manusia diberinya susu mamanya dong, susu ibu, susu manusia juga. Gitu. Nah, dari Rosalia yang tadi Kak, bertanya lagi, anak saya hanya mau minum vitamin dalam bentuk gummy karena trauma vitamin dalam bentuk cair karena dikira obat. Sedangkan vitamin dalam bentuk gummy sudah pasti ada tambahan gulanya. Apakah tambahan gula pada vitamin gummy masih dalam tahap aman jika dikonsumsi anak? Apakah tambahan gula pada UFIT masih dalam tahap aman untuk anak-anak? Happy banget aku, mamnya udah melek ya terhadap kesehatan, udah aware tentang gula dan sebagainya. Untuk gummy memang ada gulanya. Tapi tadi ya kita punya dalam satu hari itu kita boleh konsumsi gula, tapi ada batasannya. Nah kalau untuk anak-anak itu di 25 gram. Nah sedangkan kalau kita ngomongin gummy UFIT ya, karena kalau brand lain kita nggak tahu isinya apa. Ya. Yang aku paham betul adalah UFIT, satu gummy UFIT itu isinya 2 gram gula. 2 gram gula itu dibutuhkan. Kenapa sih UFIT pakai gula? Karena kita butuh tekstur kenyalnya itu. That's why UFIT itu enak ya untuk dikonsumsi, menyenangkan untuk dikonsumsi, anak juga happy, nggak kayak minum obat. Rasanya enak gitu ya. Gulanya tuh 2 gram, 2 gram itu sebanyak apa sih? Kurang lebih kalau sendok teh, setengahnya kurang dikit. Nah, 2 gram dibandingkan dengan satu hari 25 gram, jadi mam juga bisa nilai sendiri ya, itu cukup rendah. Dan kalau misal mau dikonsumsi, itu cukup 1 gummy per varian per hari.
Jadi nggak perlu banyak-banyak juga, mam, nggak perlu khawatir. Anaknya cukup diberikan satu ini, satu ini, satu ini, satu ini gitu. Kalau mau semua varian, berarti 4 gummy sehari. Berarti berapa tuh gulanya dikali 2? 8 gram. 8 8 gram aja. sehari. Batasan maksimalnya adalah di 25 gram. 25 gram. Jadi kalau dari segi itu aman. Masih aman Iya, ya. dalam satu gummy itu juga Yufit rendah gula karena hanya 2 gram itu Oke. tadi. Jadi Yofit masih tergolong aman Yufit banget. itu aman banget. Oke. Apalagi dikonsumsi juga cukup satu gummy satu hari. gummy Jadi satu nggak hari. perlu banyak-banyak, mam. Silakan itu patuhi anjuran penggunaannya. Karena ini kan vitamin ya, bukan permen. Kalau permen mungkin anak-anak makan berapa aja ya, ya udah paling konsumnya di gula doang. Tapi kan kalau di Yufit ini ada vitaminnya. Nah, itu kita perlu patuhi anjuran konsumsinya. Oke. Tuh, satu gummy setiap hari. Oke, lanjut ya Kak ya. Kita Lanjut. ada pertanyaan dari Mervin nih di Karawang. Bagaimana tips memberi sayur dan buah pada anak yang sulit mau makan buah dan sayur? Oke. Pernah dibikinin bakwan sayuran tetap ditolak. Pernah saya berikan suplemen serat saset, anaknya mau. Apakah ada dampak buruk suplemen serat instan ini selain harganya yang lebih mahal? Oke. Terkait itu kita perlu lihat dulu produknya. Isinya apa? Gitu. Kebetulan kalau di Yufit tuh ada serbuk yang serat namanya Fiber Fix. Oke. Nah, kalau itu sebenarnya dikonsumsi anak-anak aman-aman aja. Itu tujuannya bukan untuk menggantikan sayur, tapi sebagai tambahan asupan serat harian. Oke, membantu ya. Iya, untuk bantu tambahan, melengkapi, meningkatkan serat harian. Nah, kemudian dari minuman serat itu, serbuk serat itu kita perlu lihat, ini dia akan ada efek samping nggak? Karena banyak minuman serat yang beredar itu bikin mules-mules, jadi malah takutnya mengganggu aktivitas anak, Oh, oke. ya kan? Itu juga perlu di note ya, mams. Itu jangan sampai dia malah mengganggu aktivitas anaknya itu. Terkait cara memberikan sayur dan buah, ya itu sebenarnya aku hanya bisa memberikan semangat ke mamnya, karena ya perlu dicoba lagi. Itu ya tadi ada kalau nggak salah tuh anak kita perlu memberikan at least 20 kali satu jenis makanan itu. Kalau misalnya anak nggak mau terus, itu baru ya udah kita bisa pass ke yang lain. Kita bisa menyerah. Kalau belum sebanyak itu, kita jangan menyerah dulu. Oke. Tapi dicobanya juga bukan dalam waktu 5 menit dicoba 20 kali ya, tadi dijarakin seperti Dijarakin itu. ya. Dan perlu mungkin mam kalau sekarang kan udah sangat melek dengan gadget, internet ya. Bisa cari aja inspirasi resep-resep di sosial media itu kan banyak. Misalnya mau memperkenalkan apa tadi bayam. Pertama, kalau anaknya dikasih sayur bayam sop itu nggak mau, coba kita ganti bayamnya ditumis. Oke. Atau mungkin diganti bayamnya dimasukin ke telur, ke omelet. Oke. Gitu. Kalau misal anaknya nggak mau masih kelihatan bayamnya, kita potongnya lebih kecil bayamnya. Terus kalau misalnya anaknya nggak mau, coba kita sembunyiin misalnya di patty burger, atau enggak bikin bakso tapi kita selipin bayam di situ, gitu. Atau bagaimana itu sesuai dengan kreativitas mam, gitu. Kalau misal mamnya, aduh saya nggak punya waktu, yang masak tuh ART, ya udah titip ke ART-nya boleh nggak, gitu loh, kayak gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor untuk cara-cara tips untuk memberikan sayuran itu ke anak-anak. Untuk membujuk anak ya. Iya, betul. Kalau Mungkin bisa dibuatkan bento ya. lebih betul, lucu. bento menarik itu juga biasa. Anak itu sensitif dengan visual. Ya. Ketika tergantung sih, masing-masing anak berbeda. Tapi mostly ketika anaknya itu melihat piringnya, makanannya udah kecampur-campur, mereka nggak mau makan. Oke. Tapi ketika diberikannya terpisah, misalnya wortelnya sendiri di sini, terus nasinya sebelah sini, sayur bayamnya di situ, terus telurnya di sini, nanti ada apa di situ, itu biasanya mereka mau. Lebih menarik. Ya. Lebih menarik. Atau mungkin itu kan dipisah, atau mungkin kita hias kayak tadi dibentuk, misalnya telurnya dibikin bintang, bentuk bintang. Atau enggak wortelnya diberikan mata, nasinya dikasih mata, dan sebagainya, itu juga bisa. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi ya Kak Ya, ya, ke boleh. pertanyaan berikutnya dari Adrian di Lampung. Kak, apakah ada tips mengatasi atau menghindari mindless eating pada anak yang obesitas? Oke. Gitu. Ini menarik, aku juga pernah bahas sebelumnya mindfulness.
Inti dari mindfulness adalah ketika kita makan, kita fokus makan, nggak ada distraksi. Oke. Jadi caranya adalah ketika anak makan, kita singkirkan distraksinya. The problem is sekarang dengan banyaknya gadget ya, anak-anak biasa dikasih makan, terus depannya taruh gadget biar anteng. Ya, ditontonin YouTube mungkin Iya, ya. jadi anaknya taunya dia lagi nonton bukan lagi makan. Oke. Dan ketika dia melakukan hal itu, dia nggak sadar berapa banyak yang sudah dia makan. Ada dua kemungkinan, yang satu under eating, dia nggak mau makan, yang satu kelebihan makannya. Oke. Nah, itulah caranya orang tua adalah ya itu, singkirkan distraksinya. Coba kita ajak dia untuk makan. Awal-awal aku yakin pasti susah. Memang itulah, disitulah the pain harus dilalui dulu. Nah, setelah anaknya sudah bisa, nanti lama-kelamaan secara untuk jangka panjangnya lebih bagus. Oke. Itu akan lebih sehat perilaku makannya. Biasanya sih yang paling banyak ya itu dari gadget, dia kasih nonton, terus dia sambil makan. Jadi dia nggak tahu udah ada sinyal kenyang, tapi dia nggak ngeh Nggak kalau dia ngeh. udah kenyang. Betul. Selama di depannya masih ada, dia akan terus makan sambil nonton, karena dia nggak mindful itu. Oke. Gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Clara di Tangerang. Untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, seberapa perhitungan porsi antara karbo, protein hewani atau nabati, sayur dan buah? Apakah usia 3 sampai 4 tahun masih butuh lebih banyak protein hewani ketimbang sayur? Berapa range pertambahan berat badan dan tinggi badan yang ideal untuk Oke. usia 3 sampai 4 tahun? Oke, yang bisa aku jawab itu adalah 3-4 tahun betul. Proteinnya butuh lebih banyak daripada sayur dan buah. Jadi untuk porsinya mungkin aku bikin dalam bentuk persentase kali ya. Jadi dalam satu piring, persentasenya adalah si karbohidrat kurang lebih 35%, Oke. kemudian si protein itu 35%, kemudian sisanya sayur dan buah. Protein itu termasuk tadi ya yang kayak ayam, daging, ikan dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi memang proporsi sayur dan buahnya tidak sebanyak kalau orang dewasa karena mereka kan masih pesat sekali pertumbuhannya. Jadi tentu butuh protein dan lemak baik yang cukup di situ. Oke. Gitu. Kemudian Oke. tadi apa lagi ya? Nah, ini kita next juga ya, Iya, Kak, ya. boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Margareta nih di BSD. Anak saya usia 10 tahun, berat badannya 40 kilo dengan tinggi badannya 132 cm. Saya merasa worry untuk kondisi anak saya karena saya merasa anak saya termasuk kelebihan berat badan sedangkan tinggi badannya 132 cm. Pertanyaan saya, apakah tinggi badan berpengaruh dengan berat badan kelebihan atau faktor keturunankah, terutama dari papinya karena anak saya kan perempuan begitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah tinggi badan itu berpengaruh ke berat badan? Oke, jadi kalau ditanya berpengaruh apa enggak, tentu iya dong. Kalau lebih tinggi, berat badannya otomatis akan lebih tinggi juga. Beda nih, kalau misal sama-sama 40 kilo, yang satu tinggi badannya 150 cm, yang satu 130 cm. Tentu yang 100 berapa 150 cm itu akan terlihat cukup ideal, tapi kalau 130 cm akan terlihat lebih besar. Oke. Nah, tentu berpengaruh ya, Mams. Nah, terkait kayak kalau anaknya cewek atau cowok, itu tinggi badan sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak ngaruh banget sih, ya. Jadi saya rasa nggak masalah. Tapi kalau memang dirasa dari segi berat badan dengan tinggi badannya itu kurang ideal, ya silakan dicari masalahnya dari mana, perbaikannya seperti apa. Mungkin kalau dari segi gizi, pola makannya, itu bisa diadaptasi tadi yang konsep gizi seimbang itu, isi piringku dan sebagainya, ditambah aktivitas fisik. Oke. Nah, ini kita satu pertanyaan lagi ya, Kak ya. Boleh. Dari Rani di Bekasi. Anak saya umur 4 tahun, berat badannya 27 kilo. DSA bilang sudah off weight dan harus diet. Sudah tidak boleh minum susu sama sekali. Apakah ada dampak negatif dengan berhenti minum susu untuk anak seusianya? Enggak kok, susunya susu apa dulu nih? Kalau kayak susu formula ya nggak apa-apa diberhentiin. Oke. Ya, kalau biasanya susu sapi, susu kemasan ya nggak apa-apa diberhentiin. Karena kan
Kita konsumsi susu buat apa sih? Biasa buat protein. Kalau enggak buat kalsium. Kita bisa kok dapat itu dari makanan lain. Silakan berikan protein yang cukup, Mam. Oke. Diberikan ya daging, telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan, itu dicukupi. Make sure di setiap porsi makannya itu ada dan cukup gitu. Jangan dikasih kayak satu sendok makan aja. Itu kurang dong, Mam, gitu ya. Jadi tetap diberikan yang bervariasi juga. Kalau misal hari ini misalnya diberikan telur pagi, siangnya coba kita kasih ayam, Oke. sorenya tahu tempe. Kalau memang nggak bisa, satu hari tuh saya cuma bisa masak satu menu, ya udah berarti besoknya diganti. Variasi itu juga penting karena setiap bahan makanan itu nggak ada yang persis banget kandungan gizinya. Jadi kita perlu mix and match gitu. Oke. Gitu Jadi sih. perlu mix and match ya. Oh oke, kalsiumnya bisa didapatkan dari mana mungkin? Kalau bukan dari susu aja misal. Ya, kalsium itu biasanya kalau di sumber-sumber protein juga udah banyak kalsiumnya. Oke. Kacang-kacangan juga bisa. Itu Tempe dari tahu situ. juga bisa ya Kak ya? Bisa, bisa. Oke. Yang penting itu ya variasi. Variasi ya agar anak Variasi juga juga. gak gampang bosan ya. Betul. Karena sumber kalsium itu nggak cuma di susu aja. Di berbagai makanan tuh ada kalsiumnya. Hanya memang dari segi kadarnya ada yang misalnya 3 miligram, ada yang lebih, ada yang kurang dan sebagainya. Gitu. Jadi silakan kalau misal kita mau hitungin banget, aku yakin mamnya pusing. Jadi gampangnya mam pilih sumber-sumber protein yang baik, ya, yang whole foods, jangan terlalu banyak olahan. Coba kalau lagi penurunan berat badan itu jangan pilih daging olahan kayak sosis, ham dan sebagainya. Kita Nugget ya. betul, kita pakai yang whole, yang beneran. Oke. Ya, ayam beneran gitu ya. Daging beneran, jangan yang udah diolah ditambahin apa-apa gitu. Proses food ya. Proses food, ultra proses food seperti Oke, itu. ya ampun kita nggak kerasa Kak udah 1 jam Ya. mengobrol ya kan tentang gizi anak-anak nih. Terima kasih juga buat teman-teman yang menonton dan meluangkan waktu untuk hari ini. Banyak banget yang sudah kita bahas ya Kak ya dan kita sharingkan ke teman-teman. Semoga apa yang kita obrolin, sharingkan bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Mohon maaf jika banyak pertanyaan, masih banyak pertanyaan Oh, ya? tapi kita nggak bisa jawab karena kalau Iya, sorry jawab banget. mah sampai malam. Waduh, Gitu. sampai besok kita. Sampai besok kayaknya. Kayak live TikTok dong Waduh. jualannya. Jangan nyipit dong. Aduh. Nggak boleh Nggak itu. boleh. Nanti. Oke, nah tiba saatnya kita akan membacakan ya pemenang dari pertanyaan yang sudah diberikan di chat di Zoom. Kira-kira pemenangnya ada siapa? Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Oke, pemenangnya ada Fiona, Clara, dan Margareta. Congratulations. Yeay, selamat ya untuk para Selamat, pemenang. Oke, para pemenang pastinya nanti akan dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris School untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang telah diberikan tadi bisa dihubungin ya oleh tim marketing communication Stella Maris School. Oke. Nah, teman-teman pastikan podcast di minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece pastinya. Nah, mungkin kira-kira ada bocoran Kak untuk minggu depan dengan siapa? Mom and Child Clinic. Oke, nah itu pastinya kita bahasnya anak dan ibu ya pastinya ya, parenting ya. Oke, jangan sampai ketinggalan karena ini benar-benar podcastnya gratis, free gitu. Ilmu gratis ya Kak ya. Yoi, Mantap. harus kita sharingkan nih kabar baik ya. Oke, nah teman-teman buat yang tertarik dengan Stella Maris School boleh silakan follow sosial media Stella Maris School. Ada Instagram @stellamaris.sch dan @stellamaris.info. Di YouTube juga ada Stema TV, di TikTok ada Stella Maris School, dan kunjungi website kami di www.stella-maris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Nah, atau bisa menghubungin kami di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Nah, dan pastikan jangan sampai ketinggalan event, podcast, atau promo dari sekolah Stella Maris School hanya di @stellamaris.sch atau @stellamaris.info. Akhir kata, saya Kevin dan
Saya Meli. Oke, pamit undur diri. See you. See you. Bye bye. Thank you. Thank you.